Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya nanti, yakni Bapak Giman. Kemudian juga yang saya hormati calon mempelai ataupun calon suami dan calon istri. Yang pertama calon suami Fernando ya, kemudian calon istri Yuliani ya. Ini data saudara ini semuanya sesuai dengan surat model N-nya itu sudah benar ya, dari kepala desa. Nah, bersyukur kita kepada Allah, selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Giman, kemudian saudara Firman dan saudari Yuli, salah satu yang harus dilaksanakan sebelum peristiwa ijab kabul itu ada namanya kursus calon pengantin, Pak. Kenapa? Dan apa pentingnya kursus calon pengantin ini? Nah, pentingnya kursus calon pengantin ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari calon pengantin itu terhadap kehidupan rumah tangga itu. Nah, oleh karena itu, Mas Firman sudah pernah nikah? Belum ya? Mbak Yuli? Belum juga ya? Nah, artinya di sini kan belum ada pengalaman dalam membina rumah tangga. Makanya saudara berdua ini perlu mendapatkan materi-materi dalam rangka menjalankan kehidupan rumah tangga itu ke depan. Dan kursus calon pengantin ini itu merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan dari penghulu ataupun kantor urusan agama Kecamatan Tengah Ilir ini. Dan kursus calon pengantin itu sesungguhnya itu ada beberapa materi yang harus saudara terima. Baik umpamanya materi tentang masalah bagaimana nanti kita beribadah, kemudian bagaimana kita menjalankan kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat setelah menikah. Nah, bagaimana nanti umpamanya kita untuk memahami adat istiadat, bagaimana memahami gizi, kesehatan, dan gitu. Nah, itu semuanya nanti akan ada materi dan masing-masing nanti akan diberikan oleh oleh pemateri-pemateri. Jadi pemateri kita ini ada yang dari kesehatan, ada yang dari BKKBN, ada yang dari lembaga adat, ada dari MUI, kemudian penghulunya sendiri, kemudian juga nanti para penyuluh yang ada di kantor ini. Nah, itu sesungguhnya makanya Suscatin itu sampai sedemikian berkali-kali. Apa tujuan pemerintah dalam hal ini? Tujuannya adalah supaya
eh, Anda nanti menjalankan rumah tangga itu nggak setengah-setengah. Jadi istilah orang Tebo ini, kau nak nikah Jo? Iya. Basinglah nyunyubu. Kan gitu. Pernikahan itu nggak ada istilah coba-coba. Jadi kalau nak nikah ya nikah. Artinya apa yang harus dibutuhkan di situ? Yang dibutuhkan itu adalah pertama niatnya harus diikhlaskan, kemudian yang kedua harus nekat. Nekat dalam artian menjalankan kehidupan rumah tangga itu, apa nama istilah orang adat di Tebo ini Pak? Tebujur lalu melintang patah gitu. Nah artinya apa? Apapun yang akan Anda hadapi nanti dalam kehidupan rumah tangga itu, pahit manisnya harus ditelan, gitu nggak Pak? Nah, jangan nanti giliran enaknya umpamanya ya rumah tangganya baik, giliran nggak enaknya nanti umpamanya istri ditinggalkan atau suami disuruh pergi, nggak bisa seperti itu. Makanya perlu pemahaman terhadap kehidupan rumah tangga itu. Sekarang agar rumah tangga itu nanti menjadi rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang antara suami dan istri itu saling mencintai dan menyayangi, makanya di situ nanti rumah tangga itu akan bertahan. Tapi kalau umpamanya tiap hari perang terus di rumah tangga, ya mana mungkin rumah tangga bisa bertahan. Nah, jadi begitu dia. Makanya harus diberikan pemahaman. Ini kan sekarang ini yang ada di dalam pikiran saudara itu, oh kamu mau nikah ya? Ya nikah. Bagaimanapun nikah itu nanti, ya begitulah. Nah, jadi sehingga kan belum dipahami sesungguhnya. Mau seperti apa Anda nanti di dalam rumah tangga itu belum tergambar. Kalaupun tergambar umpamanya hanya sekedar bayangan saja. Makanya pemerintah dalam hal ini agar rumah tangga itu nanti istilahnya itu apa namanya, ndak do cucu cabut gitu. Ada masalah bercerai Pak, sudah itu rujuk lagi. Sudah ada masalah nanti cerai lagi. Sudah itu rujuk lagi. Nah artinya supaya jangan terjadi hal yang seperti itu, makanya kepada kita sebelum ijab kabul itu, sebelum pernikahan saudara itu, saudara harus mendapatkan materi yang dikatakan dengan kursus calon pengantin. Nah, sekarang kita coba akan lihat. Nikah itu adalah merupakan satu ikatan batin ya, misakon golizo. Yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sering kan dengar kalimat itu? Sering. Kalau Anda pergi kondangan, barangkali mungkin kita pergi kondangan, kemudian di sana ada artisnya. Apa kata artisnya di situ kan begini? Semoga yang berbahagia hari ini, mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau boleh kita bertanya, padahal yang ngomong itu janda itu. Ya kan gitu Pak? Artinya apa? Berarti dia nggak paham. Nah, jadi gitu. Nah, makanya sekarang ini dari segi usia Anda sudah layak untuk menikah. Berapa usianya sekarang? 27. Mbak Yuli berapa? 23. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak terjebak kepada yang namanya kemaksiatan kepada Allah, maka kata Nabi itu, ya ma'syaros sabab, manistato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikah. Jadi
Kenapa Nabi memerintahkan seperti itu? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan nikah itu akan dapat menjaga pandangan mata. Betul nggak? Iya. Jadi mata nggak ngelayap-ngelayapan lagi kemana-mana. Karena apa? Karena ada istri di samping. Nah, artinya, ini sebelum saya teruskan, saya mohon maaf dulu nih Pak, karena semua nanti akan kita anukan. Jadi, secara hukum nanti akan kita jelaskan kepada mereka. Makanya nanti, kok Bapak ini ngomong kayak gini ya, padahal ada Bapak saya, oh tidak. Nah, ini di sini nih, makanya Anda harus tahu maksud saya. Dan Bapaknya harus dengar, wali itu harus dengar. Karena beliau yang bertanggung jawab nanti dalam pernikahan itu. Nah, jadi nikah itu tujuannya pertama adalah agar kita dapat menjaga pandangan mata. Kemudian yang kedua, wa ahsanu lil farj, agar bisa kita memelihara kehormatan diri. Artinya apa di sini? Supaya kita tidak terjebak kepada yang namanya perzinaan. Nanti kalau umpamanya sudah berdua-duaan, sering berdua-duaan, yang ketiga apa coba? Yang ketiga setan, yang selalu membisikkan. Wah, ini kesempatan nih. Tengok orang kiri kanan umpamanya danu dan segala macam. Sudah lama kenal? Sudah berapa lama? Kalau boleh tahu. Dari SMA dulu. Anda berdua pacaran? Tidak. Tidak ada pacaran, kemudian langsung meminang gitu ya? Gitu maksudnya? Ya. Ya. Gitu Pak ya? Ya. Jadi begitu. Agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama dan norma-norma agama. Makanya Islam itu memerintahkan kepada kita, dalam hal ini dalam hadis Nabi itu mengatakan, ya nikah, kalau sudah sanggup. Tapi kalau kamu tidak sanggup, nah kan gitu umpamanya, belum sanggup untuk menikah, sanggup itu nanti saya jelaskan. Apa yang dikatakan sanggup di dalam pernikahan itu? Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati, apabila kamu tidak sanggup untuk menikah, fa alaihi bisawm. Kamu puasa. Karena apa? Karena puasa itu akan dapat menekan itu yang namanya nafsu. Yang bisa untuk menekan nafsu itu adalah puasa. Contoh, bulan Ramadan, kita punya keinginan makan. Betul nggak Pak? Ya. Kita punya keinginan minum. Yang namanya keinginan itu adalah nafsu. Nah, jadi karena puasa, karena kita diwajibkan puasa, sehingga kita bisa menekan nafsu kita itu sehingga tidak makan dan tidak minum. Kemudian kita bisa menekan lidah kita agar tidak berbicara kotor. Kita bisa menekan mata pandangan kita agar tidak melihat kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi, fa'alaihi bisawm, kata Nabi, kalau kamu tidak sanggup untuk nikah, puasa. Karena apa? Karena dengan ibadah puasa itu, nanti nafsu birahi kita itu akan tertekan. Nah, oleh karena itu, makanya tadi, wajarkah saudara menikah dari segi usia? Sudah. Nah, sekarang kita melihat umpamanya, harus ada kemampuan dalam menikah itu. Kemampuan dari segi apa? Dari segi tanggung jawab. Karena seorang suami itu, ketika dia mengatakan saya terima nikahnya, maka di pundaknya sudah terpikul beberapa tanggung jawab yang harus dipikul. Yang harus diemban, yang harus dilaksanakan, yang wajib hukumnya dilaksanakan. Jadi gitu. Pertama, sebagai seorang suami itu, dia nanti harus mampu
untuk menjadi imam di dalam kehidupan rumah tangga. Imam dalam artian di sini adalah sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga. Baca Quran bisa? Bisa. Ayat-ayat pendek ada yang hafal? Insya Allah ada. Bisa mengimami istri nanti dalam sholat? Insya Allah bisa. Kan itu salah satunya. Bersyukur juga tuh Mbak. Ya kan gitu. Dapat calon suami yang bisa mengimami di dalam sholat. Itu yang dibutuhkan. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.